Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suara Net TV. Dan kali ini kami berada di lokasi dari Bea Laing. Kami menyiarkan secara langsung dan malam hari ini adalah talk show eksklusif. Ini terkait dengan perolehan raihan prestasi yang diraih oleh seorang putri daerah yang berasal dari daerah Bea Laing, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Ya, beliau adalah seorang siswi dari SMA Negeri 5 Pocoranaka atas nama Yohana Dwi Putri Gadansi, meraih 2 medali di ajang Federasi Kempo Dunia yang dilaksanakan di Tunisia. Ya, dan untuk membahas itu sudah ada di studio mini kami ya. Kebetulan saat ini kami berada di rumah Yohana. Ada Pak Ande Agas, Bupati Manggarai Timur. Selamat malam Pak Ande. Selamat malam. Ya, dan juga ada Ketua Umum FKI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Kanis Nasak. Selamat malam Pak Kanis. Apa kabar Pak Bupati? Kabar baik. Ya, baik ya. Baik ya, tadi sudah disampaikan bahwa apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berupa tabungan sebesar 100 juta rupiah, dan itu sudah diserahkan secara simbolis dan langsung diserahkan oleh Bupati Manggarai Timur Bapak Andreas Agas. Ya, sedikit profil dulu untuk atlet yang memperoleh medali emas. Ada nama lengkapnya, itu adalah Yohana Dwi Putri Gadansi, anak kedua dari 4 bersaudara. Prestasinya yaitu 2 emas dan 1 perak. Nama bapaknya adalah Gabriel Juntu dan ibu Sisilia Jemana. Mudah-mudahan tidak salah. Ya, baik, saya ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, kira-kira seperti apa perasaan Pak Bupati setelah seorang putri yang berasal dari daerah yang memang tidak memungkinkan untuk menjadi atlet dunia? Seperti apa perasaannya Pak Bupati? Baik, pertama perlu saya sampaikan dulu, ketika pengurus FKI memberitahu saya untuk melepas dia ke ikut kejuaraan Kempo di Tunisia, ya. Saya waktu itu juga bertanya, ya, anak itu dari mana? Anak itu dari Bea Laing. Saya juga kaget. Ternyata satu kampung. Loh, kok ada anak Bea Laing yang bisa mau dikirim ke Tunisia? Nah, semangat itu yang membuat saya bilang, sudah, itu saya lepas di kabupaten. Saya sendiri lepas di kampungnya. Oh, di sini waktu itu pelepasannya? Saya lepas dari sini. Ya, saya lepas dari rumah ini, saya antar dia ke sekolah, dan sekolah baru kita lepas dia. Saya sendiri yang antar, dan pada saat itu saya memang memberi motivasi dia. Saya kasih dia support, uang saku, ini bawa dulu. Tapi memang kalau ketika kau berhasil dapat emas, perunggu perak, pasti akan saya berikan. Akan ada hadiah yang menunggu. Oke. Ya, baik, ke Pak Kanis. Ini yang kedua kali ya Pak Kanis menerima atlet yang meraih prestasi dunia. Nah, kira-kira perasaannya seperti apa Pak Kanis selaku Ketua FKI Provinsi NTT? Ya, pasti selaku Ketua Umum Federasi Kempo Indonesia untuk Nusa Tenggara Timur pasti berbangga. Ya. Saya berbangga, masyarakat NTT berbangga, ya. Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur berbangga, khususnya masyarakat yang ada di Bea Laing berbangga. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah seorang anak dari desa. Desa, betul. Desa bisa berlaga dan bisa berprestasi yang gemilang di tingkat internasional. Bangga bukan hanya di saya saja, tapi bangga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, kemudian masyarakat NTT dan bahkan Indonesia. Ini dunia ya Pak Bupati. Ya, dari 4 saja ya untuk wilayah Manggarai Raya ya, atau ada dari Manggarai Barat? 4 orang. 3 Manggarai, lalu kemudian 1 Manggarai Timur. Dari 4 ini siapa yang meraih medali emas? Ada 3 orang. Ya. Ada 3 orang, yang lebih dapat emasnya itu ini si Dewi ini. Oh, Dewi ya. 2 emas, kemudian 1 perak. Iya. Kalau yang Manggarai? Manggarai ada 1 laki-laki, Marco. Juga emas, kemudian ada 1 Neta, itu juga putri. Dia juga dapat. Tapi yang menarik dari perolehan medali untuk Nusa Tenggara Timur ini, Indonesia ini kan juara 2 umum dari 29 negara yang disertakan di Indonesia. Lalu kemudian tuan rumah itu jadi juara umum.
Jadi untuk Indonesianya ada 7 emas, 9 perak dan 21 perunggu. Ya. Ya, yang menjadi luar biasanya NTT ini adalah dari 7 emas ini 4-nya disumbangkan oleh atlet dari NTT. NTT. Kemudian peraknya dari 9 itu adalah 5 dari NTT. NTT luar Perunggu. luar biasa ya. Ya Pak Bupati, ini kenapa kemarin hanya satu saja yang dikirim ke sana untuk atletnya? Apakah tidak ada pembinaan atlet selama ini dilakukan oleh Pemda? Pembinaan atlet kan dilakukan oleh dojo mereka sendiri. Dojo ya. Dojo mereka sendiri. Mungkin ke hasil seleksi kemarin yang itu saya yang berhasil, itulah yang dikirim. Itu saja yang bukan dikirim oleh Pemda ya. Iya, dari bukan dikirim oleh FKI sendiri. Nah, lalu sebelum ke sana atlet sendiri apa pesan Pak Bupati sampai dia meraih emas gitu? Saya waktu itu hanya pesan gini, kau pergi bertarung dengan target kemenangan. Iya. Arti kalah itu pasti, tapi menang yang Menang kita cari. juga. Nah, kalau kau menang, 2 janji saya waktu itu. Saya Ya. akan beri bonus, saya mau memang. Kalau kau bawa emas, saya kasih 100 juta. Iya. Kalau kau bawa perak, kasih 75. Kalau bawa perunggu, 50. Saya jemput kau di Jakarta. Iya. Saya dengan omanya, dan bapak mama dan opanya, kami 4 keluarga dan pelatihnya. Iya. Tapi hanya karena mereka mepet tibanya, akhirnya kita jemput saya di Ruteng. Oh, coba tadi tidak dilakukan jemput ke Jakarta atau ada teman-teman dari Pemda yang menjemput dia ke Jakarta? Tidak, karena waktu itu janji saya mau jemput ke Jakarta. Mhm. Tapi begitu saya singgah di sini hari Minggu, mau cek ke orang tua persediaan misalnya vaksin seperti apa, KTP mereka. Mau ambil Oh, KTP iya. kapan? Mau tanya kapan? Tapi bapaknya bilang, kalian tua dalam waktu 2 hari ini sudah. Sudah Lalu sampai. saya tanya, bagaimana kita? Tidak usah suruh ke Jakarta. Ya baik, kalau begitu. Langsung sambut Akhirnya saya sambut di Ruteng. di Ruteng saja. Iya. Luar biasa. Nah, untuk target-target yang ingin dicapai misalkan besok juga di Pemda Manggarai Timur ingin mengirimkan atlet. Ya sebentar lagi ini Prapon ya. Ya. Prapon 2028 yang akan dilaksanakan di NTT. Ada tidak target seperti yang dilakukan FKI sendiri untuk Pemda Matim untuk mengirimkan atlet seperti itu, meraih prestasi yang luar biasa? Sekarang memang masing-masing organisasi olahraga itu melatih belum punya Iya. atlet. Kalau memang besok misalnya mereka harus bertarung di Kupang, Iya. itu pasti Pemda akan biayai. Itu ya Target kita kan mesti setiap tahun itu selalu ada. untuk atlet. Bagi saya setiap anak yang meraih prestasi, bagi Pemda ya, bagi Pemda setiap anak yang meraih prestasi tidak sekedar kebanggaan Pemda, tapi masa depan anak itu sudah selesai lewat itu, terselesaikan sendiri dengan sendiri. Iya, lalu dari pemerintah pusat ada tidak koordinasi dengan Pemda sendiri terkait dengan prestasi gemilang yang dicatat oleh, ya kalau saya boleh bilang anak desa ini ya, Ya. bisa bertarung di kancah internasional gitu. Ya jujur saja selama ini yang koordinasi dengan kita justru pengurusnya, organisasinya, Pengurus FKI-nya. FKI-nya. Pemerintah provinsi juga tidak, pusat juga tidak. Oh, berarti provinsi tidak memberikan apresiasi selepas belum. ini belum ya? Belum. Dari FKI sendiri, Ya. apakah sudah mendapat misalkan ya ucapan selamat dari Pemprov gitu? Dari Pemprov belum. Jadi begini, sejak terbentuknya Federasi Kempo Indonesia ini, saya sudah melaporkan secara resmi ke Gubernur Ya. Kupang. Lalu kemudian sampai dengan saat ini itu belum ada respon positif dari pemerintah Ya. provinsi. Sampai Sampai dengan keberangkatan kemarin di Tunisia ini. Nah, waktu dikirim Pak Bupati, apakah juga akan ada lakukan koordinasi ke provinsi waktu kirim dengan Tidak, FKI? Itu urusannya kami. Oh, itu urusan federasi. Kami selaku pengurus. Berarti ya Pemkab Manggarai itu memang memiliki kepedulian yang sangat besar begitu ya. kepedulian. Walaupun itu tingkat Saya selalu provinsi. berpikir, loh, masa anak saya jalan ke luar negeri kita tidak ada kepedulian sedikit. Uang saku, saya kasih uang saku. Besar Pribadi. loh. Besar Pak Bupati 100 juta itu. Apakah tidak ada bonus lain lagi? Itu dulu lah. Ini kan jujur saja ini belum dianggarkan. Ya. Tapi kita carilah sumbang-sumbang sana sini cari. Itu kepedulian masyarakat. Ya. Oke. Ke depan pasti kita anggarkan. Saya sudah ngomong sama ini peristiwa yang menarik bagi kita. Ini nanti mesti dianggarkan. Ya, nanti untuk atlet-atlet yang ini. Nanti Ya. baru kita tentukan. Misalnya kalau dia prestasi tingkat internasional seperti apa dia besarannya kita tentukan sehingga adil lah. Oh iya, nanti di kategori ya. Ada Yang kategori. nasional, internasional, Berapa? boleh juga Tingkat lokal. provinsi berapa, Oke. tingkat kabupaten berapa. Iya, baik. Iya, untuk pertanyaan saya ke Pak Kanis, ini nanti seperti apa konsep ke depan ya untuk mengikuti lagi ajang-ajang internasional
terlebih khusus dari Federasi Kempo Indonesia tingkat provinsi. Tapi jawabannya ditahan dulu. Ya, kita jeda untuk paruh pertama di program Bincang-Bincang Podcast Suara Net. Jangan kemana-mana, saya Silva akan kembali untuk Anda.